الحمد لله على هذا الفضل وعلى هذا العطاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وسيد الأنبياء حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para alim ulama yang kami muliakan, seluruh tokoh masyarakat, jajaran takmir Masjid Mushola yang hadir, pada Ketua Majelis Taklim Aliyah Pak Haji Ahmadi, beserta seluruh para pengurus, para penasihat, Kyai Ainul Rafiq, Kyai Hasan Bisri, tidak lupa Ketua Panitia Tabligh Akbar tahun depan, Bapak Haji Naim, panitia seumur hidup, beserta para jamaah Masjid Mushola yang hadir, khususnya jamaah Masjid Al-Muttaqin. Kita doakan mudah-mudahan masjid ini tambah hari tambah makmur, tambah hari tambah berkah, dan semoga dengan kehadiran kita semuanya, apa yang menjadi maksud dan tujuan kita semuanya diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada berfadil yang hadir, Ustaz Abdullah Mahbub selaku penasihat dan semuanya, alhamdulillah. Perlu kita ketahui bahwa begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat itu nikmat duniawi, terkhusus nikmat yang berupa nikmat ukhrawi. Tugas kita apa ketika kita mendapatkan suatu nikmat? Tugas kita satu, eling datang Allah. Eling datang Allah. Wa ma bikum min ni'matin fasinallah famin Allah. Ma bikum min ni'mah, nikmat nopo mawon, besar atau kecil, duniawi atau ukhrawi, yang datang kepada kalian itu semata-mata minallah, datangnya dari Allah. Nikmat sehat dari Allah, nikmat bisa hadir majelis taklim dari Allah, nikmat bisa istiqomah hadir majelis taklim dari Allah, secara khusus nikmat suksesnya tabligh akbar dari sinten niki? Dari panitia, dari Pak Ketua, minallah, dari Allah, sedanten dari Allah. Dari Allah datang, kita kembalikan kepada Allah. Makanya harus hati-hati, apalagi sudah tersebar di surat kabar. Jaga hati, sebab Allah Ta'ala kalau menurunkan suatu nikmat, itu satu di antara dua, imma tambah syukur atau tambah kufur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam melihat secara langsung salah satu umatnya yang dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala bisa memindahkan kerajaan Bilqis sekejap mata di hadapan Nabi Sulaiman. Ana atika bihi qabla an yahtadda ilaika tarfuk.
yartadda ilaika tarfuk. Di saat itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada rakyatnya, di antaranya rakyatnya adalah iblis, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kerajaan Bilqis saat ini di hadapanku? Iblis mengatakan, saya bisa mendatangkan sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda, Sulaiman. Saking dahsyatnya kekuatan Allah yang dititipkan kepada iblis sehingga bisa mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. Lalu ada salah satu di antara umatnya Nabi Sulaiman, namanya pun Asif bin Barkhiyah. Alladzi 'indahu ilmun minal kitab, dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, mengatakan, maaf Nabi Sulaiman, saya bisa tanding dengan iblis. Bisa apa? Bisa apa? Saya bisa tanding dengan iblis. Saya bisa mendatangkan lebih cepat daripada iblis. Qabla ayyaqadda ilaika tarfuk, sebelum Anda itu memejamkan mata, kerajaan Bilqis sudah apa? Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Seketika itu kerajaan Bilqis, masya Allah, kerajaan lebih betul-betul betul umat biasa, kerajaan, dengan bayangkan kerajaan itu isi apa mawon. Sekejap mata dipindahkan oleh satu di antara orang alim di zaman Nabi Sulaiman, rakyatnya, namanya pun Asif Barkhiyah. Seketika itu Nabi Sulaiman lihat, lalu Nabi Sulaiman introspeksi sambil mengatakan, hadza min fadli, iki mono sapa pangeran, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari aku, liyabluwani aashkuru am akfur, tujuannya Allah ingin mengoreksi diriku, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku berkufur. Naudzubillah. Makanya kita tidak berhenti di acara tabligh akbar Anaim Januari ke-11. Januari tidak bisa berhenti kita. Faida faragta fansab, setelah ini lanjut lagi, setelah ini lanjut lagi, sampai kapan? Kalau sudah dipikul, dipotong, baru selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia berdoani aashkuru am akfur, setiap kali kenikmatan yang datang dari Allah kepada kita itu satu di antara dua. Ada kalanya kita lebih dekat kepada Allah, ada kalanya lebih jauh dari Allah. Nah, dikoreksi masing-masing. Nikmatmu dengan ingat firmanipun Allah melalui lisannya Nabi Sulaiman, hadza min fadli, usaha lancar, hadza min fadli rabbi, istiqomah sedang derek majlis taklim, hadza min fadli rabbi, kesuksesan di bidang kemauan, hadza min fadli rabbi, ini semuanya datangnya dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita hadirkan, yang sudah kita amalkan khususnya dari majelis alia, mudah-mudahan ditambahi keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan semoga jeripayah para panitia, jeripayah para takmir, jeripayah para donatur, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Tiga kali yang dianjurkan oleh ulama untuk terhindar dari penyakit ain, mengucap bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah, bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah,
bisa selepas sholat jenengan waos 3 kali. Ulangi malik sana. Bismillah, Masya Allah, la yasubul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Melanjutkan kajian kita dengan kitab Mukhtarul Hadis. Kita sampai pada hadis yang berbunyi thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa shibrin. Wonten 3 jenis manusia salate dereng saged diterima. Salatnya belum bisa diterima. Nah, kalau sholat belum bisa diterima, lalu amalan yang lainnya ya nopo. La turfa sholatuhum fawqa shibrin. Shibir niku sejengkal niku sakit. Niku naik saja enggak. Setiap orang itu beramal, hasil dari amal itu kan dibetul malaikat. Saking mulianya amal, itu para malaikat itu naik dengan menggiring amal kados nganten anyar itu, kados nganten al-badru digiring. Setiap amal yang keluar dari manusia, kalau amal itu diterima oleh dikabulkan oleh. Tapi kalau amal itu diriai, apalagi yang diakui dengan memiliki sifat ujub, itu bukan dikawal oleh malaikat, tapi diambil oleh Allah kemudian dilemparkan ke mukanya orang yang beramal. Coba-coba pengen TV dikembalikan lagi. Aku gak butuh karena ada riaknya, karena ada ujungnya, karena ada sunnah. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan masjid tambah hari tambah berkah, tambah hari tambah makmur, masjid mushola tambah hari tambah makmur. Dan mohon doa mudah-mudahan semua pengurus panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Niki wonten 3 tiang la turfa sholatuhum, sholatnya tidak bisa naik ke atas. Fawqa shibrin, sejangkal saja tidak bisa. Monggo berhati-hati. Kalau sholat sudah tidak keangkat, lalu apa? Warawu, kemuliaan dan keutamaan yang didapati oleh manusia. Sedangkan sholat ini adalah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min 'amalihi as-shalah. Salat niki awal amal yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba. Berarti harus diperhatikan orang, melebihi perhatian kita dengan selain sholat. Puasa penting tapi nomor 2, zakat penting nomor sekian, haji penting nomor sekian. Sing paling penting setelah syahadat gimana kau sholat. Makanya rukun yang keberapa? Rukun yang keberapa? Rukun kedua setelah syahadat. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 tiang. Pertama syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat yang kedua iqamus sholat, mendirikan sholat. Hanya lihat
zakat kalau punya uang. Kalau nggak punya uang betul zakat. Haji apalagi sama ini antriannya sekian puluh tahun. Indonesia berapa tahun? 30. Malaysia 60 tahun. Jadi lahir betul daftar. Tapi kalau sholat tidak perlu uang. Sholat lagi bahkan sakit pun harus sholat. Dalam kondisi apapun sholat tidak bisa ditinggalkan kecuali kalau dia sudah keluar dari area mukallaf, orang yang tidak punya akal. 1, 3 manusia yang sholatnya tidak diangkat alias belum diterima oleh Allah. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Sosok orang yang menjadi imam dalam sholat berjamaah tapi makmum boten remen. Imam ngimami tiyang sholat tapi makmum boten sekapok apalagi rotah imami gimana. Nah, ini harus kita pelajari. Wahum lahu karihun. Makmum itu boten senang, boten remen nih diimami tiyang niku. Ini merupakan PR bagi kita semuanya, wabil khusus para imam. Di dalam syarah kitab hadis disebutkan, kenapa para makmum itu kok membenci imamnya, padahal imamnya sudah sah sholatnya, mulai dari takbir sampai salam komplit. Kenapa kok dibenci? Alasannya sebagai berikut. 1, karena mungkin kepribadian imam menurut makmum kurang baik. Ini penting. Imam ini kalau ancam keadaan dia, jangan nyalakan makmum. Betul, imamnya kayak gitu kalau di luar sholat. Kalau ancam kau membuka aurat, melakukan hal-hal yang kurang baik menurut agama. Kalau sahnya sholat jamaah, sallu khalfa birrin wa fajr, kata Allah. Kalau sahnya sholat jamaah walaupun di belakang orang yang ahli maksiat sah, di belakang orang fasik sah, di belakang orang yang zalim sah, kalau untuk urusan sholat berjamaah. Tapi imam diarahkan oleh syariat agama untuk menjaga kualitas pribadi masing-masing. Ada kalanya karena mungkin penyebabnya mungkin karena imam belum paham terkait tentang sholat apa yang harus diperpanjang, letaknya di mana yang harus diperpanjang. Akhirnya sholatnya kejauhan. Sholat maghrib moco al-baqarah dari makmum sekapok kipcil apa lagi? Akhirnya masuk surat kabar, masuk nopo, masuk info, masuk WhatsApp, diviralkan. Jangan ke masjid ini. Kenapa? Imamnya sholatnya panjang. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kita niki kalau jadi imam sholat jamaah, ringankan sholat kita. Yukhaffif, diperingan, jangan panjang-panjang. Kenapa? Saya ingin beribadah kepada Allah. Ini kesempatan sholat saya ingin panjang, saya ingin lebih khusyuk, rukuk panjang, sujud panjang. Belakangmu siapa?
inna fihimus saghira wal kabir. Di belakang kita ada orang tua, di belakang kita ada anak kecil, wadhaif wadal hajah, di belakang kita ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat. Ada sego tinggal jamaah, imamnya mau yasin, sego nih gosong. Sinten salah ini imam. Ini jenis manusia yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Makanya di dalam ilmu syariat fikih disebutkan sholat yang boleh diperpanjangkan itu subuh dan zuhur. Terus kalau seandainya ada orang imami sholat subuh kok bacaannya rontok panjang melebihi bacaan maghrib, isya dan asar, itu memang tuntunannya model. Nah, panjangnya sholat subuh dan zuhur itu sepanjang jenengan maos mulai dari surat Al-Hujurat sampai Amma, itu ayat-ayat yang panjang. Surat Al-Hujurat sampai Amma. Jadi kalau seandainya subuh baca Tabarok sampai selesai, itu pun pas. Kepanjangan itu. Tapi kalau seandainya ada imam membaca, itu pas. Apalagi sholat subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna hadzal Qur'ana kana mashhuda. Di antara sholat yang paling penting sehari semalam itu sholat subuh secara berjamaah. Karena di situ pergantian sip malaikat. Malaikat tadi malam naik ke atas membawa amal kita yang kita lakukan di malam hari. Kapan waktunya? Ketika fajar tiba. Dan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita di siang hari, kapan turunnya? Ketika fajar tiba. Makanya kita diaturi jangan meninggalkan sholat subuh secara berjamaah, wabil khusus pada hari Jumat. Hadisnya, orang yang mengerjakan subuh di hari Jumat secara berjamaah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin, dihapus dosa. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Secara singkat, sing nomor kalih waktu sudah masuk nggih menika seorang istri. Seorang apa ini? Wanita batat di malam hari yang mana suaminya membencinya, tidak meridhoinya. Tahu alasannya kenapa? Masya Allah, Haji Naim faham. Kenapa di malam hari? Memang rata-rata malam. Wah,
harmonis, sholatnya percuma. Niki hadisnya tentang saudara seiman seislam. Dan bagaimana kalau antar kerabat cekcok, antar anak dengan bapak cekcok, antar bapak dengan anak cekcok, antar suami dengan istri cekcok. Ya Rabbal Alamin. Nah itu niki hadisnya wa akhwani mutasariman, tidak ada hubungan nasab, cuma dalam area iman dan Islam podo imane podo islame, tapi memiliki hubungan yang tidak harmonis. Ini sholatnya ngambang, tidak bisa diangkat walaupun hanya sejengkal. Mungkin perbedaan harta, mungkin perbedaan partai, mungkin beda sudut pandang tentang politik, mungkin urusan kostum, no? Urusan apa? Urusan kostum sampai jadi bukan harmonis. Naudzubillah. Atau mungkin perbedaan cat masjid, atau mungkin perbedaan antara mihrab dengan mimbar dengan tidak ada mimbar, atau mungkin perbedaan kunut dengan tidak kunut, atau mungkin perbedaan yasin ataupun tahlil. Hati-hati, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum termasuk orang mukmin sempurna. Nek mukmin biasa, yang penting la ilaha illallah mukmin. Tapi kalau iman sing sempurna, kualitas imannya, maka tandanya dia mencintai terhadap apa saja yang dicintai oleh orang mukmin yang lainnya, selama itu hal yang tidak menentang terhadap syariat agama Islam. Oleh sebab itu pentingnya kita jamaah, jangan sholat di rumah masing-masing, jamaah bareng-bareng. Sebatas apa? Sebatas hubungan kita ini kuat. Yuk bareng-bareng dari majelis taklim. Sebatas apa? Sebatas kita saling ketemu, bermuajah, salam-salaman. Tujuannya apa? Menguatkan ukhuwah Islam, ya, sehingga terhindar dari kita sifat dengki, sifat hasud, sifat iri hati, sifat merasa sok memiliki sesuatu. Akan hilang semuanya itu kalau kita sering serawuk, sering gabung. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan bisa kita amalkan secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina